Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama tentang dasar bahasa Arab. Oke, goal kita nanti, kita bisa mengetahui secara lebih dasar bagaimana kita bisa membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Untuk pertama kali kita akan belajar dulu padanan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada persamaan. Jadi persamaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu aslinya sama, tetapi nomenklatur yang ada itu berbeda. Jadi misalkan kalau huruf di bahasa Indonesia itu ada A, B, C, D. Nah, kalau di bahasa Arab juga sama. Itu ada alif, ba, ta, sa, jim, ila akhirih. Ya, itu dinamakan dengan harfun, huruf. Ya. Kemudian yang kedua, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada yang dinamakan dengan kata gabungan dari huruf A, K, U, aku. Maka di dalam bahasa Arab juga ada A sama ba dinamakan abun. Namanya adalah bab, artinya adalah bapak. Nah, abun itu juga gabungan dari huruf-huruf bahasa Arab. Maka sama, tetapi penyebutannya aja yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Indonesia, aku pergi. Nah, kayak gitu-gitu, kosakata seperti itu dinamakan dengan sebuah kata. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, ia dinamakan dengan sebuah kalimat. Maka ini yang perlu dibedakan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata, kalau bahasa Arabnya itu adalah kalimat. Nah, jika di dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat, gabungan dari kata, contohnya aku pergi ke pasar. Aku cinta kamu, misalkan, ya. Itu gabungan dari kata yang disebut dengan kalimat, dan di bahasa Arab sebutannya adalah jumlah. Maka pertama kita tidak boleh bingung, kata bahasa Arabnya adalah kalimat, kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya adalah jumlah. Pertama, itu padanan kata yang ada di sana. Yang kedua, kita akan membahas yang pertama kalimah dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab. Ada berapa sih sebenarnya kata itu dalam bahasa Arab? Kita bisa lihat bahwa aqsamul kalimah, pembagian kalimat itu ada 3 macam. Yang pertama bisa kita namakan dengan kalimah isim. Kemudian yang kedua ada kalimah fi'il, dan yang ketiga itu ada kalimah huruf, ya, atau harfun. Paling enaknya Pak kalau kita bisa membedakan, ya. Tadi kan ada harfun. Kalau harfun itu satu, tapi kalau huruf itu jumlahnya ada yang satu, ada yang lebih dari satu, ya. Maka paling enaknya kita coba lihat di sini. Kalimat isim itu kalau bahasa Indonesianya adalah kata benda. Ya. Jadi sama, di dalam bahasa Indonesia itu ada kata benda. Kemudian di dalam bahasa Indonesia juga ada kata kerja. Di dalam bahasa Arab juga sama. Yang pertama ada kata benda atau yang dinamakan dengan kalimah isim. Kemudian kalimah fi'il atau kata kerja. Dan yang terakhir kalimah huruf atau padanannya dalam bahasa Indonesia itu dinamakan kata sambung. Di, dengan, dari, ke, dan lain sebagainya. Pak, di dalam bahasa Arab itu cuma ada 3 itu toh kalimat. Iya. Tidak ada kalimat lain lagi di dalam bahasa Arab itu. Tidak ada kata lain lagi dalam bahasa Arab itu selain 3 kalimat ini tadi. Ya. Berarti di dalam bahasa Arab itu cuma ada 3 kalimat. Yang pertama itu kalimat isim,
kalimat fiil, dan kalimat huruf. Coba kita lihat, apa sih Pak kalimat isim itu? Kalimat isim itu adalah kalimat yang memang tidak disertai dengan waktu. Tidak ada zamannya, tidak ada waktunya. Jadi, pena, papan tulis, buku, laptop, karpet, rumah, itu semuanya termasuk kalimat isim, kata benda. Kalau kata kerja Pak, ya sama pengertiannya dengan apa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang dibarengi dengan waktu, ada waktunya kalau kalimat fiil itu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris kan ada tenses ya. Tenses dalam bahasa Inggris kan banyak sekali. Ada 16 tenses. Tapi kalau di dalam bahasa Arab tensesnya cuma 3. Nah ini, kita bisa menggunakan kata kerja itu dengan 3 waktu ini. Yang pertama itu adalah telah lampau, telah dilakukan. Kemudian yang kedua itu adalah sedang dilakukan, dan yang ketiga itu adalah akan dilakukan. Cuma itu aja. Nanti kalau bedakan gimana Pak? Nanti prakteknya setelah ini. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kalimat huruf. Kalimat huruf itu adalah kata sambung atau kalimat selain kalimat isim dan kalimat fiil. Di situ saya jelaskan bahwa lebih mudahnya di sini adalah segala kalimat yang ada dalam bahasa Arab selain kalimat isim dan kalimat fiil. Ya. Jadi semua kalimat selain kalimat isim, kata benda, selain kalimat fiil, kata kerja, maka sudah dipastikan itu adalah kalimat huruf. Ya, oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kata sudah atau kata atau kalimah dalam bahasa Arab, untuk lebih mudahnya saya akan pakai padanan bahasa Arab saja ya teman-teman ya, biar Anda tidak bingung. Jadi saya memakai kalimah bukan kata, dan memakai jumlah karena di awal sudah saya jelaskan bahwa kalimah itu adalah kata dan jumlah itu adalah kalimat. Yang kedua, selanjutnya jumlah dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat teman-teman, ternyata jumlah dalam bahasa Arab itu ada 2 ya. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Pak, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan SPOK ya Pak ya. Kalau PSOK apa bisa ya? Misalkan Budi pergi ke pasar. Kalau PSOK-nya berarti pergi Budi ke pasar, tidak bisa. Kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak bisa. Tapi kalau dalam bahasa Arab, susunan 2 ini adalah susunan yang sah, yang boleh digunakan dalam kalimat bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa mengartikan bahwa sama dengan bahasa Indonesia harus memakai susunan SPOK, tidak. Tetapi di situ harus memakai susunan PSOK. Oke. Atau lebih enaknya PSOK itu adalah jumlah fi'aliyah dan SPOK itu adalah jumlah ismiyah. Tapi terjemahannya Pak, nah ini. Walaupun di dalam bahasa Arab ada 2 pola tersebut, tetapi penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia tetap menggunakan SPOK. Tidak boleh menggunakan PSOK. Ya, karena itu bahasa kita. Ya, kalau bahasa Arab boleh-boleh saja, kalau bahasa Indonesia tetap menggunakan SPOK. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, kita coba lihat bahwa ada subjek dalam sebuah SPOK. Jadi bagaimana sih kriteria subjek itu dalam SPOK di dalam bahasa Arab? Kita mengenal bahwa kata ganti orang yang ada di dalam bahasa Arab itu jumlahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kata ganti orang dalam
KGO bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu cuma ada apa? They, we, are, you, see, he, it, ani, budi, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab itu ada 14. Dirinci mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana sama nahnu. Ya, kalau huwa itu adalah dia laki-laki jumlahnya 1. Kalau huma itu adalah dia laki-laki jumlahnya 2. Hum itu dia laki-laki atau mereka laki-laki, lebih dari 2. Maka dari itu teman-teman, perlu kita menghafal ini. Nah, ini ada lagunya. Huwa, huma, hum, tak gendong. Hiya, huma, hunna, gendong balik. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Coba praktekkan ya nanti ya. Oke. Jadi ini adalah subjek yang kita bisa gunakan untuk menyusun atau melihat kalimat di dalam jumlah bahasa Arab. Nah, untuk kata ganti orang pertama nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat di deskripsi di bawah ini ya. Bisa Anda download kitabnya, bisa Anda download bukunya. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut dan lebih detail di kata ganti orang pertama sampai terakhir. Ana, nahnu itu untuk kata ganti orang pertama. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna itu untuk kata ganti orang kedua. Kalau orang ketiganya baru menggunakan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Maka terperinci banget teman-teman. Untuk di dalam kata ganti orang subjek di dalam bahasa Arab itu akan diperinci secara lebih detail. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri, jumlahnya 1, 2, 3, lebih dari 2 sendiri-sendiri. Saya, kemudian kita, itu semua akan detail sendiri-sendiri. Oke.